menyerahkan pribadimu yang paling berharga, ya. Biarlah kalau kita menganggap Tuhan itu pribadi yang paling berharga, tentu kita tidak bisa lepas dari Dia, ya. Hari ibadah adalah hari yang kita tunggu-tunggu, ya, untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Seperti minggu lalu kita mendengar bahwa Daud punya satu permintaan, ya. Bukan minta kaya, ya, bukan minta jabatan, ya, bukan minta hal-hal yang duniawi, tapi satu hal yang diminta oleh Daud, diam di rumah Tuhan. Haleluya. Ternyata di dalam rumah Tuhan ada hadirat Tuhan, di dalam rumah Tuhan ada satu kegiatan, ada persekutuan dengan Tuhan, ada persekutuan dengan sesama. Ini yang kita rindukan, ya. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri, ya. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Perlu persekutuan dengan sesama, perlu persekutuan dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, hadirat Tuhan. Kita baca dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat 4. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita membaca ayat ini bersama-sama. Sudah menemukan? Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, dan 1 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka goyanglah alas ambang itu di sebelah dan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Amin. Silakan Ibu. Kalau kita baca di rumah, serafim itu apa? Kok punya sayap 6 gitu, ya. Bayangan kita itu seperti apa? Kita belum tahu, ya. Tapi ini adalah saat ketika Yesaya sedang dalam kegalauan. Yesaya makanya disebut di sini dalam tahun matinya Raja Uzia. Jadi ketika Uzia memerintah, itu kerajaan Yehuda sedang dalam kejayaan, ya, keberhasilan. Raja Uzia memiliki senjata-senjata perang. Raja Uzia membangun pertanian berhasil, peternakan berhasil, ya. Tapi dalam keberhasilan itu kemudian Raja Uzia menjadi sombong. Jadi ini efek negatif ketika seseorang menikmati kenikmatan di dunia. Makanya Tuhan datang ke dunia ini menyelamatkan jiwa, bukan cuma tubuh, tapi jiwa. Lah yang seringkali dilupakan oleh banyak orang keselamatan jiwa ini. Makanya ketika datang kepada Tuhan nangis-nangis, aku kok kurang Tuhan, aku kok masalah terus Tuhan, aku kok menderita terus Tuhan, hanya masalah di dunia ini. Dan bukan berarti tidak boleh ketika kita menderita, ketika kita kekurangan, datang minta tolong kepada Tuhan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan hanya untuk perkara duniawi ini saja, bisa-bisa berkat duniawi itu akan mengalihkan seseorang seperti Uzia. Ketika dia berhasil, ya, dia mulai sombong. Dia mulai membakar ukupan sendiri, padahal itu tugasnya imam-imam.
Dan ketika ditegur, Uzia akhirnya sakit kusta sampai hari matinya. Nah, setelah Uzia mati, turun-turunannya anaknya Yotam menjadi pengganti Uzia. Yotam melakukan apa yang benar, tapi rakyatnya melakukan hal-hal yang merusak. Kemudian selanjutnya orang-orang Israel tidak lagi membuat pribadi Tuhan itu yang utama. Tidak lagi membuat pribadi Tuhan itu yang paling berharga. Seperti pujian tadi. Dan mereka mulai rusak hubungannya dengan Tuhan. Nah, dalam keadaan seperti inilah yang membuat hati Yesaya galau. Galau kenapa? Melihat umat Allah gak ngeh dengan Tuhan, gak menghargai Tuhan. Tempat-tempat ibadah dicampur dengan penyembahan berhala. Mungkin di antara kita tidak ada ya yang menyembah berhala, tidak ada punya patung-patung di rumah. Tapi ketika engkau merendahkan hadirat Tuhan, ketika engkau tidak menghargai Tuhan, pasti ada sesuatu yang kita lebihkan dan itu berhala. Mungkin itu pekerjaan, mungkin itu hobimu, mungkin itu kesenanganmu, kenyamanan. Besok saja. Besok saja. Menunda. Haleluya. Nah, saudaraku, ini loh Yesaya menjadi galau karena melihat umat yang ditebus Tuhan, umat yang dipilih Tuhan, umat yang dipanggil oleh Tuhan, dipisahkan oleh Tuhan dari bangsa-bangsa lain. Tapi ternyata mereka tidak mendahulukan Tuhan. Saudara, mari kita sadar, saudara dan saya ini percaya Tuhan bukan karena kita yang mau. Aku memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu. Wah, orang pilihan itu berharga, saudara. Ya, membanggakan ketika kita dipilih Tuhan. Mungkin kita dipilih oleh tim yang solid, tim yang bergengsi, ya, kita bangga. Bagaimana kalau dipilih Tuhan? Bangga? Kalau saudara bangga dipilih Tuhan, hargai Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Seringkali kita tidak menghargai hadirat Tuhan, kita lebih mementingkan sesuatu. Kalau kita melihat orang-orang di luar sana, dia tahu ini jamnya ibadah, mereka letakkan. Saya pernah melihat di satu jalan dekat tempat ibadah, ya, ada orang mikul kayu, dia letakkan, kemudian dia masuk ke tempat ibadah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Adakah ibadah itu menjadi hal yang berharga, menjadi hal yang utama? Dan Yesaya menjadi galau, aduh rakyat ini gimana ya, kok seperti ini. Nah, dalam tahun matinya Raja Uzia, dikatakan di situ, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi, tahta yang tinggi, menjulang, dan apalagi ujung jubahnya memenuhi bait suci. Tuhan bertakhta di tempat yang tinggi, ujung jubahnya sampai di bait suci. Artinya Tuhan duduk di tempat tinggi, tetapi dia melingkupi, melindungi bait suci. Ada apa di dalam bait suci? Ada saudara dan saya. Dan ketika kita tidak ada di dalam bait Allah, pertanyaannya, kita ada di mana? Dan kalau terjadi sesuatu, Tuhan aku begini, aku begitu, pada di dalam bait suci ada naungan, ada perlindungan, ada kuasa. Tadi menyatakan kurnya eklesia, tak satu pun yang bisa menolongku. Sekalipun dalam lembah kekelaman hatiku tenang.
Ini tidak ada didapati di luar sana kecuali di dalam Tuhan. Masalah bertumpuk-tumpuk, tapi kalau kita menikmati hadirat Tuhan, kita akan menjadi tenang. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, ketika Yesaya melihat Tuhan dalam bait suci, melihat Tuhan dalam kemuliaannya. Nah, ketika Yesaya melihat itu, kemudian di ayat 2 mengatakan para serafim. Ya, para serafim itu ini serafim ini. Makhluk yang ada di dekat takhta Allah. Nah, gambaran serafim itu coba yang slide tanpa tulisan. Siapa itu, Mbak Leo ya? Slide tanpa tulisan. Nah, ini serafim ini ya. Serafim ini punya 6 sayap. Ini makhluk yang ada di takhtanya Allah, dekat takhtanya Allah. Serafim ini punya 6 sayap dan makhluk ini yang terus menyuarakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan serafim ini punya 6 sayap, 2 sayap menutup kaki, 2 sayap untuk apa? Untuk terbang, ya, 2 sayap untuk menutupi muka. Dan ini melayang-layang dan menyatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Makhluk ini punya 4 muka, di sini tidak digambarkan, punya 4 muka dan penuh dengan mata, ya. Makhluk ini penuh dengan mata. Ini yang dilihat oleh Yesaya, kemudian di kitab Wahyu ini juga dilihat oleh Yohanes, ya, ketika dia dalam penglihatan. Nah, saudaraku, makhluk itu punya 4 muka. Muka pertama itu muka manusia, ya. Di sebelah kanan muka singa, sebelah kiri muka lembu, di belakang muka Raja Wali. Dan makhluk ini melayang-layang dengan sayapnya. Mereka tidak pernah berbelok kenceng. Kalau mau ke depan, mau ke samping ya ke samping, ya. Tidak pakai noleh dulu. Ya, ini makhluk-makhluk ini ya. Dan apa yang dikatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Ini yang dilihat oleh Yesaya. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian ketika saudara sedang dalam kegalauan? Bisakah kita mengarahkan pandangan kita ke arah bait suci? Bisakah kita mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan? Seringkali ketika kita galau, kita datang kepada Tuhan, kita datang ke rumah Tuhan, tapi yang ada di pikiran kita cuma kegalauan. Kita tidak melihat Tuhan. Kegalauan itu tetap melingkupi kita. Sehingga yang keluar dari kata-kata kita bukan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tapi yang keluar, Tuhan bagaimana saya ini, Tuhan aku menderita, Tuhan aku kekurangan. Itu saja yang keluar. Makanya Tuhan tidak senang dengan orang yang mengeluh. Tuhan tidak suka dengan orang yang mengeluh. Bangsa Israel ketika marah, bersungut-sungut di hadapan Tuhan, Tuhan kirim ular. Dan mematuk mereka, ribuan mereka yang mati. Saudara, ketika dalam kegalauan, bisakah kita seperti Yesaya? Aku melihat Tuhan di dalam bait-Nya. Kalau kita menganggap Yesus itu sahabat, seperti pujian Eklesia, tentu kita akan cerita Tuhan. Cerita keadaan kita, kondisi kita. Dan ketika kita cerita dengan sahabat kita, kita gantian mendengar masukan dari sahabat itu. Kalau Tuhan itu akan kau jadikan sebagai sahabatmu. Lebih-lebih dia bukan hanya sahabat, dia Bapak, dia yang mau mengerti. Haleluya. Biarlah ketika kita dalam kegalauan, coba kita mau pandang Tuhan. Sisihkan dulu, jangan berfokus pada kegalauan. Jangan berfokus pada kegalauan. Apa saja yang membuat kita galau, jangan berfokus pada itu. Haleluya. Tapi pandanglah hadirat Tuhan yang ditemui oleh Yesaya, ya.
Nah, kita melihat dalam hadirat Tuhan itu, ya, apa yang terjadi dengan Yesaya ketika dia melihat kemuliaan Tuhan, melihat hadirat Tuhan. Apa yang terjadi dengan Yesaya? Apa kegalauannya kemudian terjawab, kegalauannya sirna? Kita melihat Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 4 tadi kita sudah baca ya. Nah, yang pertama, Yesaya melihat kemuliaan Tuhan. Dia tidak melihat kegalauan, kekacauan hatinya, tapi dia melihat kemuliaan Tuhan. Apa yang Bapak Ibu lihat ketika kita datang kepada Tuhan? Apakah kita bisa melihat kemuliaan Tuhan? Kita bisa memandang kekudusan Tuhan? Haleluya. Dan Yesaya melihat bahwa Tuhan itu duduk di tahtanya. Jubahnya sampai memenuhi bait suci. Ini yang dilihat oleh Yesaya. Dan itu membuat Yesaya wow gitu ya. Luar biasa. Pengalaman untuk menikmati hadirat Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan tapi tidak pernah menikmati hadirat Tuhan, pantas kalau pengikutan kita membeli, pengiringan kita kepada Tuhan cukup dari jauh. Pengikutan kita kepada Tuhan tidak ada hati cinta kepada Tuhan. Karena apa? Yang kita lihat itu kegalauan kita. Kita tidak pernah menikmati hadirat Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Dan saat seperti itu melihat kemuliaan Tuhan, makin diperjelas penglihatan Yesaya. Bukan cuma melihat Tuhan di bait sucinya, tapi Yesaya melihat makhluk-makhluk yang ada di bait suci, yaitu serafim ini. Dan serafim itu menyerukan tentang kekudusan Tuhan. Ketika suara dari serafim itu kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Apa yang terjadi? Ambang pintu bait Allah itu atau alas bait Allah itu goncang. Ada gempa bumi. Ambang bait Allah itu goncang. Saudara, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, bisakah hadirat Tuhan itu menggoncangkan hatimu sehingga kita bisa melihat Tuhan, Engkau kudus? Banyak orang datang kepada Tuhan bertanya, aku salah apa Tuhan? Kok aku menderita? Mereka tidak menyadari akan kenajisannya. Mereka baik-baik saja. Sebab itu bisa jadi seperti Uzia, datang ke bait Allah, merasa aku pantas untuk membakar ukupan. Aku raja, siapa yang bisa menghalangi aku? Dan Yesaya ketika dalam kegalauan, dia bisa mendengar, melihat, mendengar suara serafim itu. Kudus, kudus, kuduslah. Mari Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan, lihatlah Dia kudus. Saudara dan saya sebetulnya tidak layak. Nanti kita baca. Dalam perjanjian lama, manusia tidak layak ketika berjumpa dengan Tuhan, pasti mati. Kalau tidak mati itu anugerah, ya. Dan Yesaya melihat kudus-kuduslah. Mari kita datang kepada Tuhan, arahkan pandanganmu, pikiranmu, hatimu, segenap kekuatanmu kepada Tuhan. Bukan kepada masalahmu, tapi kepada Tuhan yang akan engkau melihat betapa kudusnya engkau. Haleluya. Dan kekudusan Allah itu akan menggoncangkan kehidupan kita. Memberi satu perubahan, memberi satu pemulihan. Bahkan kegalauan dari Yesaya diambil alih oleh Tuhan, diganti sesuatu
Kamu gak usah galau dengan apa yang kamu pikirkan. Dan itu kata Tuhan. Kita akan melihat selanjutnya, saudaraku. Dalam hadirat Tuhan, Yesaya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan bisa mendengar suara tentang kekudusan Allah. Yang akhirnya hal itu membuat Yesaya menyadari betapa najisnya aku. Haleluya. Ayat 5-7 tolong dibacakan. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafin itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ya, haleluya. Apa selanjutnya? Tidak berhenti sampai Yesaya mendengar suara tentang kekudusan Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti sampai melihat ambang bait suci bergoncang. Dan efek selanjutnya untuk Yesaya pribadi ketika dia melihat hadirat Tuhan, apa yang terjadi? Yesaya merasa dirinya najis. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Ini orang zaman perjanjian lama ketika bertemu Tuhan dia akan binasa karena najis. Ya, sebab aku ini orang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tertarik dengan kemuliaan Allah? Tertarik dengan hadirat Tuhan? Saudara dan saya sudah dipilih, bahkan saudara dan saya sudah dihubungkan. Dalam perjanjian baru ada Kristus yang bisa membuat saudara dan saya terhubung dengan Allah Bapa karena kematiannya. Tirai bait suci itu terbelah supaya kita punya hubungan dengan Bapa di sorga. Kesempatan ini bisa saudara ambil setiap saat. Dalam kondisimu seperti apa, saat kamu merasa berdosa, saudara bisa datang. Jangan sampai yang merasa berdosa, merasa aku tidak layak, aku enggak mau datang kepada Tuhan, makin saudara akan menjadi berdosa. Tapi ketika kita merasa berdosa, kita datang. Kalau Yesaya ini, dia melihat kekudusan Tuhan, aku binasa. Belum ada darah Kristus yang menghubungkan. Tapi saat ini darah Yesus itu membuat saudara dan saya terhubung dengan Bapa. Haleluya. Dan kita bisa mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, bisakah kita menyadari dosa kita? Atau kita datang kepada Tuhan yang bilang, aku susah Tuhan, aku menderita Tuhan. Sampai tidak bisa melihat orang di sekelilingnya yang harus kita berbuat baik kepada mereka. Yang dilihat dirinya sendiri. Tetapi saudaraku, ketika Yesaya melihat hadirat Tuhan, Yesaya sadar aku orang dosa. Ini sangat penting ketika saudara datang kepada Tuhan. Sadari segala kekeliruanmu. Dan Tuhan yang mengasihi engkau akan menyucikan. Jika kamu mengaku segala dosamu, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Ini penting datang setiap saat itu menyadari aku dosa, aku keliru. Tapi ketika kita datang tidak menikmati hadirat Tuhan, yang ada kegalauan kita tok. Selamanya kita tidak akan sadar kalau diri kita dosa.
Tapi kesadaran akan dosa itu akan membuat apa? Satu tindakan dari salah satu serafim itu, ya. Salah satu serafim itu mengambil bara, coba gambarnya lagi. Mengambil bara api yang ada di mezbah, diambil kemudian disentuhkan di dalam mulut, ya. Ini mulut yang ada brengose ya ini ya. Brengose tebel. Lah ini bara api yang dijepit, ya ini dijepit sama serafim itu bisa jadi malaikat. Nah, disentuhkan di bibirnya Yesaya. Karena apa? Yesaya tadi bilang, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Kadang-kadang keluar kata-kata kotor dari mulut kita. Kata-kata umpat, kata-kata persungutan yang seringkali kita tidak sadar. Dan itu perlu dikuduskan. Dan tindakan kekudusan, pengudusan ini bukan tindakan Yesaya, tapi ada serafim yang menyepit bara api dari mezbah, kemudian disentuhkan ke bibirnya Yesaya. Haleluya. Dan itu berarti pengudusan itu Tuhan yang kerjakan oleh karena pengakuan dosa kita. Kalau kita cuma datang untuk mengungkapkan masalah, keberatan, penderitaan kita, bagaimana kita sadar akan dosa-dosa kita, akan kesalahan kita? Kalau kita sadar, semakin Tuhan sucikan kita. Dan kalau Tuhan menyucikan kita, kita akan kenal. Sebab ketika kita disucikan, dikuduskan oleh Allah, kita semakin bisa melihat Allah itu seperti apa. Bapa itu hatinya seperti apa. Semakin kita match, nyambung dengan Tuhan. Jadi kenapa kita enggan, kita berat melangkah untuk mendekati hadirat Allah? Kenapa kita enggak ngeh dengan firman Allah, mau baca firman Allah bebe, kalau kober? Kenapa? Karena enggak nyambung. Enggak nyambung, merasa diri baik-baik saja. Tidak pernah merasa aku berdosa, yang harus disucikan, dikuduskan. Kata-kata kita mungkin kata-kata itu keluar dari hati kita. Jadi ketika kata-kata keluar, lah itulah gambaran dari hati kita. Jadi saudaraku, betapa indahnya ketika kita datang kepada Tuhan dan kita melihat betapa Engkau kudus yang sebetulnya aku tidak layak, tapi Engkau sudah melayakkan aku. Dan ketika Tuhan melayakkan kita, kita menyadari akan kekudusan Allah, dan kekudusan Allah itu akan menyucikan saudara dan saya. Tidak berhenti sampai di situ, tidak berhenti sampai Yesaya disucikan, dikuduskan oleh serafim itu, dan selanjutnya ini yang muncul di hati Yesaya. Ya, kegalauannya tadi kemana? Diganti. Haleluya. Akhirnya muncullah dalam hati Yesaya ketika dia mendengar ayat yang ke-8. Silakan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan? Kita cuma nuntut Tuhan, dengarkan aku. Dengarkan aku. Aku ini loh masalahku gini, aku kurang Tuhan, aku ini Tuhan, aku ini Tuhan. Aku ditinggal oleh anak cucuku, anak-anakku tidak peduli lagi dengan aku Tuhan. Kita hanya ingin Tuhan mendengar suara kita. Tapi Yesaya ketika masuk dalam hadirat Tuhan terbalik. Dia bisa mendengar suara Tuhan.
Bahkan suara ini sebuah keluhan. Tuhan mengeluh, siapa yang akan kuutus? Bodoh Tuhan, bukan aku. Ini orang yang tidak mau mendengar isi hati Tuhan. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan dan kita merasakan kekudusan Allah dan Tuhan menyucikan kita, baru kita terbelalak. Oh, ternyata Tuhan juga sedang mengeluh. Ternyata Tuhan juga sedang mencari siapa yang akan kuutus. Yunus diutus Tuhan pergi ke Niniwe. Apa yang dilakukan Yunus? Aku benci dengan orang Niniwe, orang Asyur. Karena Asyur itu kejam terhadap orang-orang jajahannya termasuk Israel. Dan ketika Yunus diutus untuk menobatkan orang-orang Niniwe, Yunus gak mau. Kalau mereka bertobat, mereka gak jadi dihukum Tuhan. Biarin aja mereka gak bertobat. Dan ketika Yesaya mendengar, Yesaya beda dengan Yunus. Yesaya mendengar, siapa yang akan kuutus? Baru sebuah pertanyaan, Tuhan belum mengutus Yesaya. Yunus langsung diutus, Yunus kamu pergi ke Niniwe. Sudah jelas diutus. Tapi Yunus pergi menjauh. Tapi Yesaya baru mendengar. Ini sebuah kepekaan. Yesaya peka mendengar suara Tuhan. Bahkan suara Tuhan itu bukan suara aku mengasihimu, aku memberkatimu, aku akan mengambil bebanmu. Bukan itu. Suara Tuhan cuma bertanya, siapa yang akan kuutus? Artinya Tuhan mencari tenaga-tenaga, Tuhan mencari orang-orang yang bisa dijak kerjasama. Seringkali kita bangga ketika kita diajak kerjasama dengan pejabat tinggi, dengan presiden mungkin. Jadi tim menterinya presiden baru mungkin, kita bangga, selfie. Tapi bagaimana ketika Tuhan mengajak kita, siapa yang akan kuutus? Banyak orang lari ketika mau diutus Tuhan. Banyak orang menjauh. Dan apa tanggapan Yesaya? Ayat 8 itu, lalu kataku, maka sautku, ini aku, utuslah aku. Seringkali Tuhan mengutus kita walaupun tidak dengan kata-kata. Tuhan memperlihatkan kita dengan sebuah pekerjaan untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kebutuhan bait suci. Tuhan memperlihatkan kita. Tapi seringkali kita lari seperti Yunus. Berdoa, bukan tugasku. Tapi Yesaya, ini aku, utuslah aku. Apa yang bisa aku kerjakan untuk engkau? Mari pelan-pelan kita mau ubah konsep doa kita. Bukan lagi nuntut Tuhan, engkau harus memberkati aku, engkau harus menyertai aku. Kalau engkau menyertai aku, pekerjaanku mulus, lurus, berkat melimpah. Tapi kita mau belajar berkata seperti Yesaya. Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untuk engkau? Apa yang bisa aku lakukan untuk engkau? Pernahkah kita berdoa seperti itu? Seringkali kita cuma berdoa nuntut Tuhan, sertai, berkati, berkati. Kita hanya menuntut Tuhan, perhatikan saya. Bisakah kita memberi telinga sebentar untuk suara Tuhan? Haleluya. Dan ketika Yesaya mengatakan,
ini aku, utuslah aku. Apa lanjutan dari Tuhan? Apa jawab Tuhan? Ayat 9. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. 10. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ini orang bebal. Tuhan menyuruh, ini aku, utuslah aku, katanya Yesaya. Kemudian Tuhan berbalik memberitahukan. Selanjutnya Tuhan berkata di ayat 9, kemudian firman-Nya, pergilah dan katakan kepada bangsa ini, dengarkan sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Kalau saudara bicara dengan seseorang, kemudian orang itu tidak ngerti pembicaraan kita, gimana kita? Gimana? Lambulah karepmu. Ini Tuhan lo yang berkata, kalau kamu mau aku utus, pergilah ya, pergilah, katakanlah kepada bangsa ini, dengarkan sungguh-sungguh tapi mengerti jangan. Berapa banyak di antara kita dengar sungguh-sungguh tapi nggak ngerti firman Tuhan. Kenapa seperti ini? Nanti kita baca ya. Buatlah, lihatlah sungguh-sungguh tapi menanggap jangan. Lah ini orang lihat tapi nggak tanggap. Lihat tapi nggak tanggap. Ya. Kalau mungkin kita seorang bos, kita punya pegawai, tahu pekerjaan numpuk di depannya, tapi mereka malah duduk-duduk, gak tanggap. Dan Tuhan perintahkan Yesaya kepada orang seperti ini. Kamu pergi, beritahukan bangsa ini, biarlah kamu dengar sungguh-sungguh, tapi mengerti jangan. Artinya Tuhan mengeraskan hati bangsa Israel. Saya baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat yang ke-9. Lalu ia menyuruh Yesaya, pergi membawa pesan ini kepada umat. Kamu akan terus mendengarkan tetapi tidak mengerti. Coba bertanya pada diri masing-masing. Berapa banyak firman yang sudah kita dengar? Mengertikah kita? Dan kalau tidak mengerti, apa yang kita mau lakukan? Oh wis orang ngerti apa-apa, orang apa-apalah. Bodoh. Ini orang yang tidak mau menanggapi, tidak mau mengerti. Rajin datang ke tempat ibadah, rajin mendengarkan. Tapi ketika nggak ngerti lah wis bodoh. Orang ngerti iki. Ini orang-orang waktu itu ya. Kamu akan terus mendengarkan tetapi tidak mengerti. Kamu akan terus memperhatikan tetapi tidak tahu apa yang terjadi. Loh, aneh ya. Kamu terus memperhatikan tapi gak ngerti apa yang terjadi. Gak ngerti kesibukan apa yang terjadi. Malah duduk-duduk, diam, HP-an mungkin ya. Sementara yang lain semruwet bekerja. Kamu akan memperhatikan tapi gak tanggap. Ayat 10. Lalu berkatalah ia kepada saya, tumpulkanlah pikiran orang-orang itu, tulikanlah telinganya dan butakan matanya supaya mereka jangan melihat, mendengar atau mengerti lalu berbalik kepadaku dan menjadi sembuh. Wow. Kalau Tuhan sudah seperti ini orang hatinya sangat keras, sudah gak bisa ngerti, gak bisa ngeh dengan Tuhan. Ikut Tuhan bertahun-tahun, tapi kerdil kerohaniannya. Cuma cukup aku percaya Tuhan, lah wis lah, selamat. Jangan lupa kalau iblis juga percaya kepada Tuhan.
Saudara, kita tidak mau percaya seperti iblis. Ya, kita tidak mau percaya seperti iblis. Tapi iman saudara, percaya saudara harus terus bertumbuh. Tumbuhnya sampai kapan? Aku wis 30 tahun ikut Tuhan, wis cukup lah. Gak usah baca Alkitab, sudah katam, sudah puluhan kali aku baca Alkitab. Cukup? Orang bertumbuh itu terus. Walaupun sudah 50 tahun ikut Tuhan, harus terus membaca supaya bertumbuh makin mengenal pribadi Tuhan. Dan orang seperti ini, bangsa yang seperti inilah Tuhan utus kamu pergi ke sana. Kamu pergi ke sana untuk memberitakan kabar. Dan saya menangkap kebaikan Tuhan terhadap orang bebal seperti bangsa Yehuda ini. Tuhan masih ingin memperdengarkan suaranya melalui Yesaya. Jadi saudara, ketika saudara punya kesempatan untuk mendengar suara Tuhan, itu anugerah. Sebab itu jangan sampai kita mendengar tidak mengerti. Kalau tidak mengerti, bilang Tuhan aku gak ngerti. Mungkin saudara bisa cerita dengan kelompok selmu. Saudara bisa cerita, di sini ada wadah untuk kita bisa bertanya. Haleluya. Seringkali kita abaikan. Dan ketika kita mengabaikan, hati kita makin bebal, makin gak ngerti, dan iman kita tidak bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh bisa berbuah enggak? Enggak bisa berbuah. Padahal yang Tuhan cari itu buah. Bukan daun-daun yang lebat. Dilihat orang megah, oh dia setia kok, dia rajin kok, dia majelis, dia tua-tua. Buahnya mana? Yang dicari Tuhan itu buah. Haleluya. Jangan anggap buah itu hanya kegiatan-kegiatan aktivitas, tapi melekatlah hatimu dengan Tuhan. Sehingga engkau mengerti suara Tuhan, apa yang harus engkau lakukan. Dan ketika kita melakukan yang berkenan di hati Tuhan, itu buah. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudaraku, jangan sampai kita seperti bangsa Yehuda ini. Mendengar tapi gak ngerti. Melihat tapi gak nangkep, gak tanggap. Sehingga firman-firman yang sering kita dengar lewat. Tapi begitu ada gosip, wih, telinga kita dibesarkan. Apa. Kenapa enggak firman Tuhan itu seperti itu yang kita minati? Aku kok gak ngerti ya, ini apa sih maksudnya ya? Kalau saudara sering membaca Alkitab, sering hal-hal ayat-ayat yang kita jumpai yang kita tidak ngerti. Haleluya. Dan bisakah kita bertanya, Tuhan, aku gak ngerti, aku mau lebih mengenal lagi. Sehingga kita bertumbuh, kita menjadi dewasa. Puji Tuhan. Dari kisah Yesaya ini bisa kita simpulkan, saudaraku. Jangan kita berfokus dengan kegalauan kita. Ketika kita berfokus pada kegalauan, kita tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. 20 tahun ikut Tuhan, tidak pernah punya pengalaman indahnya hadirat Tuhan itu kayak apa. Kita datang-datang kepada Tuhan hanya karena pentingnya. Oh aku latihan, aku datang. Oh ada acara ini, aku datang. Oh ada acara itu, aku datang. Oh aku tugas ini, aku datang. Apakah hatimu juga melekat dengan Dia? Haleluya. Mari Bapak Ibu jangan berfokus pada kegalauan. Kalau kita cuma berfokus pada kegalauan, pikiran, masalah kita, penderitaan kita, keluhan kita, kita tidak akan pernah menikmati hadirat Tuhan.
Karena ketika kita datang kepada Tuhan, bukan hadirat Tuhan yang kita cari. Karena kita melakukan syarat ibadah. Dan kalau ini yang kita lakukan, kita tidak bertumbuh, apalagi berbuah. Mari kita buat konsep ibadah kita. Aku rindu ketemu Engkau. Aku ingin menikmati hadirat-Mu. Dan hadirat Tuhan itu sampai membuat kita sadar akan dosa kita. Hadirat Tuhan itu sampai membuat kita melihat ternyata Tuhan sedang mengeluh. Ternyata Tuhan sedang mencari siapa yang akan diutus. Haleluya. Puji Tuhan. Dan ketika Yesaya langsung menanggapi, ini aku, utuslah aku. Tuhan membuka lagi satu firman-Nya, pergi ke sana. Jelas. Ya, jelas. Tuhan langsung membuka ketika kita bertanya, Tuhan jawab. Bukan cuma doa-doa kita Tuhan kabulkan. Kalau Tuhan tidak kabulkan, kita bilang Tuhan gak jawab aku. Yang ada kekecewaan, marah sama Tuhan. Ayo kita dewasa lagi. Kita datang kepada Tuhan karena kita rindu. Dia Allah yang kita cintai. Haleluya. Sebab itu jangan datang kepada Tuhan berfokus pada masalahmu, tapi kita memandang hadirat Tuhan. Berfokus pada masalah, pada kegalauan, yang timbul hanya kekhawatiran, yang timbul hanya kekecewaan. Kok Tuhan gak jawab aku iki kurang apa sih Tuhan, aku sudah setia kepada Tuhan, aku sudah. Jadi gak akan pernah merasa dosanya. Kalau kita berfokus pada kegalauan, kita hanya menganggap Tuhan sebagai dewa yang harus mengikuti apa yang kita perlukan, memberkati apa yang kita perlukan. Makanya bangsa-bangsa lain itu yang punya ilah-ilah, punya dewa-dewa, ada dewa kesuburan, ya, ada dewa yang bisa nurunkan rezeki, ya, syaratnya ini. Bahkan dewa Molokh itu syaratnya harus mempersembahkan korban seorang bayi. Kalau Molokhnya tidak diberi persembahan bayi, marah. Tuhan kita tidak seperti itu. Dan orang yang menyembah Molokh ketika dewanya marah, ketakutan. Kenapa marah? Karena tidak melakukan apa yang dituntut oleh dewa itu. Makanya mereka walaupun ditegel-tegel ke bayi, ditaruh, dipersembahkan, dibakar untuk dewa Molokhnya. Ditegel-tegelkan. Karena kalau enggak begini dewanya marah. Aku enggak diberkati. Apakah yang kita cari cuma berkat di dunia ini saja? Memang berkat itu kita perlukan. Tapi Tuhan mau kita membutuhkan pribadi Allah, bukan berkatnya Allah. Kalau kita punya pribadi Allah, kita punya berkatnya enggak? Punya berkatnya enggak? Loh, enggak punya? Punya. Karena Allah itu pemilik segala berkat. Cari dia, jangan cari berkatnya. Cari berkatnya toh. Mau sama Tuhannya seperti anak terhilang. Aku pingin warisanmu Pak. Setelah dapat warisan, apakah dia makin baik hidupnya? Makin melarat. Haleluya. Mari saudaraku, kalau kita berfokus pada masalah yang timbul dalam hati kita, Tuhan kok gak jawab aku, kecewa, marah sama Tuhan, ya, bisa jadi meninggalkan Tuhan. Aku berdoa minta jodoh kok gak dikasih jodoh, Tuhan gak dengar aku, wis lah, siapa baik kena. Apakah itu membuat hidupmu makin bahagia ketika tinggalkan Tuhan dan mendapat jodoh? Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, perlukan pribadinya, bukan berkatnya. Kalau saudara temukan pribadinya, berkatnya itu otomatis akan menjadi bagian kita.
Hadirat Tuhan itu akan membuat kita ngerti isi hati Tuhan. Jangan sepihak. Tuhan, Engkau harus mengerti isi hatiku. Engkau harus mengerti doaku. Sepihak. Tapi gantian Tuhan ngomong, Tuhan bicara, Tuhan mengeluh, kita lari. Kita gak mau dengar. Wah, jangan ya. Sebab itu setiap kali Bapak Ibu datang kepada Tuhan, entah datang ibadah, entah datang berdoa di dalam rumahmu, coba letakkan dulu kegalauanmu. Aku mau memandang Engkau, aku mau mendengar suaramu, aku mau mengerti tentang Engkau. Dan Roh Kudus akan berbicara sesuatu kepada kita yang akan membuat kerohanian saudara, kerohanian saya bertumbuh karena kita lebih mengenal Allah kita. Haleluya. Dan hadirat Tuhan itu akan bisa mengubah hati untuk bisa, aku mau Tuhan bekerja sama dengan Engkau. Seringkali kita merasa mola apot, melayani Tuhan itu apot. Melayani Tuhan tidak harus di mimbar. Melayani Tuhan tidak harus tinggalkan rumah tangganya, tinggalkan pekerjaannya. Kalau itu panggilan khusus, tanggapi itu. Kalau itu panggilan khusus, tanggapi itu. Tetapi melayani Tuhan, menanggapi suara Tuhan, mulai dari hal yang kecil. Mendengar, belajar ngerti. Melihat, belajar tanggap. Jangan sampai gak tanggap, ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo kita belajar datang kepada Tuhan dan menanggapi suara Tuhan. Mari kita boleh berkata dengan berani, ini aku Tuhan, ini aku, utuslah aku. Jangan takut kalau Tuhan mau utus saudara, itu berarti Tuhan mau mengajak saudara kerjasama. Jangan lari, jangan terbayang-bayangi, melayani Tuhan itu abot. Kalau kita melayani bersama Tuhan, gak ada yang berat. Makanya Tuhan taruh kuk, terimalah kuk yang kupasang. Kuk itu 2 lembu yang dijadikan satu. Biasanya lembu tua sama lembu muda. Dan ketika Tuhan masang kuk di pungguk kita untuk bekerja bersama, bersama siapa kita? Di samping kita siapa? Tuhan. Tuhan dan kita dipasang kuk, Tuhan akan berjalan bareng. Jangan sampai kita minta Tuhan sertai aku ketika aku sedang masalah, sertai aku ketika aku mau berusaha supaya berhasil. Tapi bisakah kita bilang sertai aku mau bekerja sama dengan Engkau. Haleluya. Dan kalau banyak orang bisa menanggapi, siap dipakai oleh Tuhan, pekerjaan Tuhan luar biasa, akan bertumbuh berkembang dengan luar biasa. Tapi masalahnya tidak banyak orang yang mau dipakai, yang mau ditaruh kuk. Aku diwewes repot kok melayani Tuhan, lah duduk urusanku. Kalau Tuhan membelalakkan mata kita, bisakah kita percaya? Kita berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan saya rindukan ketika Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan, cari hadiratnya, rindukan pribadinya. Bukan datang kepada Tuhan karena ingin ketemu si A si B, karena aku ada janji. Bukan itu, tapi rindukan pribadinya. Melalui pujian saudara diberkati, melalui kesaksian saudara diberkati, bahkan melalui firman-Nya kita semakin disingkapkan. Haleluya. Jangan biarkan hatimu mengeras ketika hari ini saudara sudah mendengar suara Tuhan dan itu menyentuh hatimu, membuat hatimu berdebar-debar, membuat hatimu tergoncangkan. Jangan sampai keluar kemudian lupa. Haleluya. Tuhan mau pakai saudara, Tuhan mau bekerja sama dengan saudara, Tuhan mau mendengar, dan Tuhan ingin berkata,
aku mau bersama dengan Engkau. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama.